Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat menarik dari saudara kita yang menyatakan bahwa di dalam keyakinannya yang lama dia banyak menemukan hal-hal yang janggal, hal-hal yang tidak masuk akal, sehingga dia mempertanyakan keimanannya kembali, dan pada akhirnya hal-hal yang dia temukan membuat dia memikirkan keyakinannya. Seperti apa sebenarnya pergumulannya di dalam memikirkan hal-hal yang janggal dalam keyakinan sebelumnya sehingga membuat dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Saksikan video ini dari awal sampai akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Damai sejahtera selalu berserta kita semua. Kita penuh kasih karunia di dalam kehidupan kita kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam Kristus itu luar biasa. Dan di sini saya akan menceritakan asal-usul saya dari sebelum saya percaya Tuhan Yesus Kristus dan saya masih menjadi Muslim. Saya ini adalah anak pertama dari 5 bersaudara, di mana keluarga saya keluarga yang cukup terpandang dari kedua belah orang tua saya, dari mama dan papa saya itu memang keluarga menteri di zaman Bung Karno. Dan saya ini berasal dari Minang. Tentunya tahu, saudara-saudara tahu bagaimana kehidupan orang Minang yang sangat taat kepada ajaran agama Islamnya. Dan kebetulan sekali saya memang bukan orang yang taat. Karena banyak hal-hal yang memang saya tidak setuju dengan ajarannya. Nah, saya mulai dengan saat saya masih kecil, saya bersekolah di Tarakanita, di mana sekolah itu terletak di sebelah rumah saya. Zaman dulu itu, sekarang ini umur saya sudah di atas 60 tahun, zaman dulu itu kita nggak ada perbedaan antara agama Islam, agama Buddha, atau Kristen, atau apa. Jadi orang Muslim pun sekolah di sekolah Kristen itu biasa. Tidak ada larangan kita masuk gereja atau tidak boleh masuk gereja. Jadi kita semua masuk gereja saat itu. Di sekolah itu saya boleh masuk gereja, sudah belajar masuk gereja itu di kelas 3 SD. Dan itu yang sungguh saya heran. Sampai sekarang saya masih ingat. Bagaimana saya begitu senangnya mau setiap hari Jumat kita pagi itu pergi ke gereja. Ya, kita berbaris bersama dan guru kita membimbing kita. Beberapa kelas itu memang ke gereja pada hari itu. Dan sampai di gereja itu, saya selalu merasakan saat itu, yang masih saya ingat sampai saat ini, betapa damai. Mungkin sekarang kita bisa damai, tapi kalau dulu mungkin saya merasakannya kok nyaman gitu ya, karena kan memang sunyi, gimana ya, saya nggak bisa menceritakannya kalau memang orang-orang yang belum pernah masuk gereja itu hadir di dalam gereja. Saya tuh anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi adik saya yang paling kecil beda 12 tahun dengan saya. Kebetulan mama saya itu sakit-sakitan di masa hidupnya. Kemudian di saat saya berumur 14 tahun, jadi sebelum mama saya itu meninggal, mama tuh sering keluar masuk rumah sakit. Jadi kita tuh diurus oleh pembantu. Di usia saya 14 tahun, di saat kami semua ini lagi ingin merasakan kasih sayang seorang ibu, mama saya pergi meninggalkan kita semua. Dan itu betapa sedihnya kita semua, terutama saya, karena saat itu saya sudah mengerti arti ditinggal seorang ibu. Dan saya harus memikirkan 4 adik saya yang begitu masih kecil-kecil.
saya saya saat itu bingung karena malamnya saya ke rumah sakit, besok paginya mama udah pergi. No, tuh malam itu mama pergi. Malam itu saya ketemu mama di rumah sakit, mama udah nggak bisa ngomong memang. Tapi dokter bilang hari Senin boleh pulang. Tapi ternyata hari Minggu pagi saya masih tidur, tuh tiba-tiba semua di luar tuh gerabak-gerubuk berisik sekali gitu. Saya pikir ini, saya bangun terus papa masuk ke kamar kami dan papa saya lihat mungkin nggak tidur ya. Jadi saya lihat papa duduk di samping tempat tidur terus sambil mengatakan, mama udah pergi. Aduh, saya nggak tahu lagi harus berkata apa. Saya itu usia saya 14 tahun, saya mau ujian naikkan kelas. Tapi memang semasa hidupnya, setiap saya pulang sekolah itu, saya selalu datengin kamar mama saya. Saya selalu melihat dia. Dia tuh, mama tuh tidur, sampai saya tuh suka melihat deket-deket masih bernafas apa enggak ya mama ini. Karena asmanya itu memang asma yang parah. Jadi setiap pulang sekolah saya selalu setelah makan, setelah ganti baju makan, saya selalu belajar di samping mama. Nah, kepergian mama itu memang luar biasa. Saya terpukul sekali. Karena umur 14 tahun tahu apa sih gitu. Dengan 4 adik yang masih kecil-kecil. Yang adik saya yang paling kecil baru 2,5 tahun. Yang nomor 2 dari bawah baru 5 tahun. Kemudian sejak saat itu kami selalu dirundung kesedihan. Di dalam hidup saya sampai di umur 50 tahun saya merasakan ada kekosongan dalam hidup saya yang saya nggak tahu apa. Akhirnya waktu berlalu, berjalan terus ya, kita harus menghadapi itu semua ya. Saya mengurus papa saya juga karena papa juga nggak mau punya istri lagi, jadi sampai 15 tahun kemudian baru dia menikah lagi. Kemudian di usia kelas 2 SMA itu, saya sekolah di sekolah menengah ekonomi atas di Tarakanita. Jadi saya 12 tahun lah saya itu bersekolah di sana. Dan memang selalu masuk gereja. Dan saya selalu menemukan kedamaian. Saya sendiri nggak mengerti apa itu. Ya, karena masih anak-anak mungkin saya juga nggak mengerti, merasakan hanya damai saja gitu. Kemudian ada retreat. Kita retreat kelas 2 SMEA itu. Jadi teman saya yang pendeta ini namanya Rani Umbas. Kemarin kita ketemuan setelah 40 tahun kita tidak bertemu. Saya tanya, Rani cerita, lo hebat banget ya Pia, bisa pindah dengan maksudnya saya itu orang Minang dan saya Muslim gitu. Kemudian dia bilang, tapi gue inget banget loh Pia, waktu kita retreat itu, lo kan saya itu didoain sama Romo, jadi mungkin kepala saya dipegang atau apa, terus saya menangis kata dia. Terus saya bertanya sama dia saat itu, dan saya lupa itu ya gitu. Katanya Rani, kenapa ya saya menangis gitu. Jadi setelah sekarang ini saya merasakan mungkin saat saya juga SD itu saya sudah dijamah oleh Roh Kudus, tapi namanya kita juga belum mengerti ya gitu. Berjalannya waktu lagi saya menikah di umur 19 tahun dan saya mempunyai anak pertama di umur 20 tahun. Mengapa saya menikah cepat-cepat? Karena saat itu papa mungkin karena sendirian ya, mungkin dia juga bingung, jadi dia suka kasar lah sama saya kalau saya membela adik-adik saya gitu. Jadi saya pikir, ya kenapa saya nggak merit aja deh gitu, supaya saya juga punya kehidupan sendiri. Akhirnya saya merit, saya menikah di umur 19, punya anak di umur 20. Berjalannya waktu lagi, kehidupan pernikahan saya tidak baik. Tapi saya masih tinggal sama papa karena saya berjanji sama mama bahwa saya tidak akan meninggalkan papa sampai papa pergi. Begitu janji saya gitu. Tapi berjalannya waktu, papa saya akhirnya punya kekasih, akhirnya mereka mau merit.
akhirnya kita ribut. Jadi saya harus pergi lagi dari rumah papa, kehilangan papa saya tercinta satu-satunya yang saya harapkan dalam hidup saya. Kemudian akhirnya saya bercerai di tahun 89 setelah 10 tahun perkawinan saya. Dan itu adalah kasus kedua yang tidak saya harapkan dalam hidup saya secepat itu. Saya rasa tidak ada orang yang ingin bercerai, menikah untuk bercerai itu nggak ada saya rasa. Jadi kedua kali lagi saya merasakan gimana ya, kenapa ya hidup saya ini gitu. Saya harus mengurus dua anak saya tanpa bantuan suami saya, di mana papa saya juga nggak mungkin untuk membantu saya. Tapi waktu saya bercerai itu, saya hanya mengatakan, Tuhan, aku hanya punya Engkau. Karena dua anak ini adalah titipanmu. Pasti Engkau tidak akan menelantarkan aku dan anak-anakku. Kepercayaanku kepada Tuhan hanya itu. Selalu aku memohon kepadanya bahwa hanya Engkau yang aku punya setelah mamaku pergi. Dan ditambah papa juga meninggal di tahun 96. Itu lagi yang ketiga yang saya alami hidup saya. Kenapa saya selalu ditinggali orang-orang yang saya cintai? Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Engkau ambil ibuku di saat adikku ini masih kecil-kecil? Aku juga masih butuh ibuku. Saya merasakan bahwa Tuhan itu saat itu nggak adil untuk saya. Karena hidup saya benar-benar sangat kacau, sekacau-kacaunya sebenarnya. Tapi saya karena percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu bersama saya. Itu saja yang menguatkan hidup saya. Untuk harapan dengan si A, si B, nggak pernah saya andalkan mereka. Jadi pernikahan itu menghancurkan saya. Ditambah lagi papa saya pergi. Sudahlah, waktu itu berjalan, tapi saya selalu bertanya, saya berkata, saya harus kuat karena saya ada Tuhan. Hanya itu kepercayaan saya di dalam hidup saya. Jadi saya nggak perlu khawatir. Tapi memang hidup saya selalu terbantu. Tetapi dalam perihal kerohanian saya di dalam Islam ini, saya banyak yang saya tidak percaya. Bukan tidak percaya, tapi tidak setuju dengan aturannya, dengan segala bahasanya, di mana saya berusaha untuk belajar. 3 kali saya belajar, SD, SMP, dan waktu saya sudah punya anak. Nggak bisa saya belajar bahasa Arab itu. Saya juga nggak mengerti, kenapa ya saya bilang gitu. Dari dulu saya nggak bisa. Kenapa ini yang menyebabkan saya begini, saya pikir gitu. Kemudian saya juga tidak rajin untuk bersolat. Bersolat hanya Idul Fitri atau saya lagi bingung. Tapi di saat saya lagi merasakan ada kesulitan dalam hidup saya, walaupun saya tidak pernah mengeluh. Mungkin saudara-saudara terkasih tidak akan percaya bahwa saya tidak mengeluh dalam hidup saya. Memang saya tidak pernah mau mengeluh. Kenapa saya tidak mau mengeluh? Karena saya berpikir, setiap keluhan itu ada. Kita katakan dan kita rasakan. Percaya bahwa kita akan merasakan keluhan itu, beban itu, persoalan kita itu akan lebih berat lagi. Karena itu saya tidak pernah mau mengeluh. Begitu saya ada kesulitan hidup, saya menangis kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mengatakan Allah, karena dulu Tuhan disebut Tuhan gitu. Saya bilang, Tuhan, Engkau ada, tapi kenapa Engkau nggak pernah menolong aku? Itulah kata-kata yang sampai sekarang ini saya ingat, harusnya saya tidak berkata itu. Tapi saya tidak mengeluh. Dalam kesulitan saya tidak mengeluh. Saya hanya mengeluh kepada Allah lah dulu. Saya bilang, Allah tolong saya. Tapi pertolongan itu nggak pernah hadir. Kenapa nggak pernah hadir gitu? Saya nggak pernah merasakan sukacita bahagia di dalam hidup saya. Sampai di umur 50 tahun. Kehidupan saya itu selalu sedih dan sedih dan sedih. Menangis dan menangis. Saya sampai heran, kenapa ya? Apa yang salah dalam hidup saya? Tuhan, dosa apa? Karma apa? Kutuk apa yang saya terima ini dari turunan, dari leluhur saya? Saya benar-benar bingung saat itu. Begitu juga adik-adik saya. Mereka juga sampai saat ini merasakan
mereka sakit, mereka kesulitan segala macam. Dan memang di tahun 2002, akhirnya di tahun 2002 itu kita mendapatkan warisan. Itu saya urus karena memang keluarga mama itu memang banyak hartanya, tapi kita memang sulit untuk mendapatkannya. Jadi saya harus berperang di kepolisian, di pengadilan segala macam. Tapi memang saya berjuang itu karena saya berjanji. Saya berjanji sama mama papa saya akan take care adik-adik saya sebisa mungkin. Karena saya juga kemampuan saya dalam keuangan saya juga nggak bisa dikatakan sangat berlebih. Kemudian akhirnya kita dapatkan 2002 itu uang dari warisan. Nggak banyak, tapi adik saya bilang, mereka manggil saya Uni. Uni, kenapa kita nggak pergi umroh? Kalian aja deh yang pergi. Kenapa saya nggak berniat untuk pergi umroh? Karena saya nggak ngerti doanya gitu. Sebenarnya itu saya nggak ngerti doanya. Setiap kali saya sholat juga saya lupa terus. Jadi kalau bahasa Arab itu kita ucapkan, kalau ke-skip itu kita harus ulang lagi dari atas. Saya nggak bisa meneruskan kata-kata doa itu meneruskan dari yang ke-skip itu. Jadi saya harus mengulang lagi. Terus saya mesti, apalagi ya maaf, kalau kita buang angin kita harus ambil air wudhu lagi. Saya pikir ini bukan mengapa ya, kok susah sekali ya kita mau berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa ini, Allah yang menciptakan dunia ini, kenapa kita susah benar gitu. Itu menurut saya gitu. Jadi banyak hal-hal yang saya tidak setuju. Makin saya dewasa, makin saya bertambah usia saya berkata lagi, mengapa mesti laki-laki itu punya istri 4? Boleh. Kenapa nggak seperti orang yang percaya Tuhan Yesus hanya boleh 1? Kenapa nggak adil Tuhan ini? Kan Dia menciptakan kita harusnya adil dong. Sedangkan kita sebagai perempuan itu kan harus menstruasi, harus hamil, harus mengurus, harus melahirkan. Di mana dalam melahirkan itu kita hidup dan mati. Harus mengurus anak-anak dan suami. Kenapa Tuhan membiarkan suami kita itu boleh punya istri 4, sedangkan saya mengurus anak dia gitu. Jadi hal-hal itu bagi saya banyak yang tidak setuju. Ditambah bahasanya itu juga paling sulit bagi saya. Terus kita kalau mau bersolat harus cuci tangan, cuci kaki, muka segala macam. Saya pikir kenapa ya kok sulit banget ya? Sedangkan saya rasa Tuhan itu ada di mana-mana loh gitu. Dan kenapa kita harus bersolat itu kalau di masjid laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi kita di dunia ini suami istri dengan anak-anak perempuan dan laki-laki kita harus berpisah. Berpisah dalam kita memuji dan memohon kepada Tuhan. Saya rasa bagi saya nggak setuju soal itu. Ya, itu memang aturannya, tapi ya bagi saya, ya itu hak saya untuk saya tidak setuju ya. Kemudian saya lihat orang-orang Kristiani ini ke gereja seperti saya dulu, bersama suaminya, bersama istrinya, dengan anak-anaknya, pakaian yang bagus, masuk bersama, keluar bersama, tanpa harus pakai baju yang diganti lagi, harus pakai ini, pakai sarung, saya pikir betapa bahagianya mereka itu gitu. Terus bernyanyi, karena ya memang saya tahu kan kita bernyanyi dulu. Lagu-lagunya juga indah sekali memuji-muji nama Tuhan. Saya bilang, kok enak ya? Gimana ya bisa jadi begitu ya. Kemudian saya akhirnya di 2008 itu saya punya hubungan dengan seseorang yang saya sangat cintai, tapi ternyata hubungan itu tidak berjalan dengan mulus. Jadi 2008 saya bertemu, 2010 saya akhirnya berpisah. Saya pergi ke Bangkok. Saya pergi ke Bangkok itu, saya menemukan teman saya yang dimana dia ini ada keluarganya di situ, ya mereka orang Inggris. Kemudian dan dia tahu banget dulu itu saya tuh nggak pernah mau masuk gereja gitu. Setelah saya berteman sama dia di umur ya mungkin 40-an, 46 gitu. Karena saya takut
karena katanya saya ini kalau orang muslim masuk gereja akan apa ya, durhaka atau apa gitu. Kemudian saya bilang sama dia, kebetulan adik kakaknya bilang, besok kita ke gereja jam berapa? Kemudian saya bilang, hey, boleh nggak saya ikut? Mereka surprise. Saya bilang, saya mau ikut dong. Jam berapa kalian pergi? Misa jam 10, karena mereka Katolik. Misa jam 10. Oke, kalau gitu saya ikut. Saya jam 8 saya udah mandi, jam 9 saya sudah siap. Saya bilang, hey, kalian kok belum pada siap gitu. Dia bilang, ya kan jam 10 misa, and then kita dari sini only 15 minutes, dia bilang gitu. Oh ya, oke. Tapi saya udah siap, karena saya ingin sekali masuk gereja, gitu. Karena saya punya, kekasih saya itu yang saya putus itu juga Katolik. Tapi dia tidak mengizinkan saya untuk ikut dia masuk gereja, karena dia berpikir, jangan kamu masuk gereja, karena kamu menjadi orang dekat saya, nanti orang mengira kamu adalah kamu ikut-ikutan saya. Padahal saya orang yang paling susah untuk diatur-atur orang untuk apalagi suatu prinsip ya gitu. Kemudian saya akhirnya di Bangkok itu saya pergi masuk ke gereja. Jadi saya udah pernah umroh ya, itu dengan maktur 9 hari di 2002. Akhirnya saya berangkat, saya akhirnya berangkat 9 hari saya pergi. Walaupun dengan berat hati, tapi saya akhirnya pergi. Kita ber-11 waktu itu. Kemudian di 2010 itu saya akhirnya masuk gereja. Betapa saya bahagianya saya bisa masuk gereja. Saya duduk di row kedua. Jadi pas saya masuk saya lihat, wow, itu gereja kan tinggi seperti itu, dan saya melihat patung Yesus itu tinggi sekali, hampir mencapai langit-langitnya gereja itu sendiri. Kemudian saya bilang, luar biasa ya. Dan saya merasa nyaman sekali. 2 row saya di depan itu. Saya duduk. Kita mulai dengan misa. Kemudian terus kita berlutut. Di saat berlutut itu, saya menundukkan kepala. Saya merasakan betapa nyamannya saya akhirnya bisa masuk gereja ini lagi. Kemudian di saat saya lagi berdoa itu, tiba-tiba saya seperti di suatu tempat, jadi sepertinya nggak ada orang lain di situ. Kemudian saya buka mata saya bilang, saya pikir kok ini nggak ada orang, nggak ada suara khotbah dari Romo. Kemudian saya buka mata saya melihat di samping saya itu ada seperti kain, baju itu berwarna off-white ya, gitu, krem gitu, bukan putih ya, off-white, persis seperti yang warna patung itu sendiri. Saya berpikir, kenapa patung itu kok ada di sebelah saya gitu, dan juga kenapa kok baju itu bergoyang gitu, kan patung itu kan tidak bergoyang gitu bajunya, kenapa dia bergoyang itu baju itu gitu. Nah itu saya lagi di gereja, memang kita lagi berdoa gitu. Kemudian tiba-tiba saya merasakan lulusan di kepala saya. Saya merasakan lulusan itu luar biasa, saya rasakan. Sampai saya merasakan siapa yang mengelus kepala saya. Begitu nyaman dan begitu, saya nggak bisa membayangkan begitu kasihnya yang saya rasakan. Sampai saya bilang, dia mengatakan, saya menyayangi kamu. Itu luar biasa. Kemudian saya kembali ke suasana yang normal. Saya lagi menangis, berderai air mata yang namanya saya harus tahan. Karena apa? Karena kita lagi misa gitu. Jadi sedangkan saya sesenggukan, saya nangis, benar-benar menangis. Ya saya nggak bisa tahu kenapa saya menangis. Kemudian teman saya kebetulan dia bawa sapu tangan, dia kasih ke saya.
what happened with you? Saya hanya menggeleng. Karena saya nggak tahu kenapa saya menangis. Kenapa saya begitu merasakan bahagia dan kasih itu. Saya merasakan rasa sayang saya yang harusnya saya rasakan dari mama saya itu hilang pada saat itu. Saya merasakan kasih itu, sayang itu luar biasa. Tapi saya menangis sampai selesai. Itu misa, padahal misa tadi itu baru mulai. Kemudian saya selesai, saya keluar gereja. Cuman saya di luar gereja kita menunggu supir untuk menjemput. Kemudian saya melihat pas saya jalan keluar itu, kan kita keluarnya dari samping. Saya keluar itu, saya bilang, teman saya itu Katrin, "Hai Katrin, kenapa?" Saya bilang, ini kok terang sekali dunia ini. Saya bingung, saya benar-benar bingung. Selama ini apa sih yang ada di mata saya? Kenapa begitu terangnya dunia ini? Begitu cerah, begitu bahagianya saya benar-benar. Saya merasakan ini. Yang nggak bisa katakan itu, karena selama ini rupanya di mata saya itu ada selaput yang menghalangi mata saya untuk melihat betapa dunia ini begitu cerah dan terangnya. Waktu itu saya belum mengerti ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Jadi sekarang setelah saya mengerti, oh pantas ya, kenapa kita itu melihat dunia ini begitu terangnya. Dan setelah itu saya merasakan tidak ada lagi. Kesedihan di hati saya itu hilang. Jadi kekosongan saya akan kasih sayang itu telah terisi oleh elusan tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sangat ajaib bagi saya. Karena saya rasakan di tengah misa, di pagi hari, yang saya rasa nggak mungkin lah akan saya dijamah dan dipilih Tuhan Yesus dalam hidup saya ini. Karena saya hanya ingin datang ke gereja, saya ingin merasakan nyaman, damai sejahteranya aja gitu. Karena memang dengan lagu-lagunya, dengan khotbahnya, itu selalu membuat kita merasakan, oh ya, kita itu memang tidak sendiri, Tuhan tuh ada. Beda waktu saya masih Muslim, itu saya tidak pernah merasakan adanya Tuhan. Atau saya bisa berkata-kata dan Tuhan itu memang saya rasakan ada di depan saya. Itu nggak pernah ada. Kemudian di tahun 2013, di tahun 2006, saya ternyata banyak miom. Kita flashback dulu. Saya banyak miom di rahim saya. Jadi dokter bilang diangkat aja ya Bu Pia, karena saya sudah tidak mau melahirkan lagi. Oh ya baik, daripada jadi cancer katanya gitu. Baiklah dok. Kemudian saya dioperasi. Tapi saya ditemenin anak saya 2. Mereka belum married waktu itu, masih kuliah. Waktu saya mau turun ke ruang operasi, anak saya bilang, "Mama, saya ikut ya ke bawah." Saya bilang, "Jangan. Itu di ruang operasi itu adalah orang menunggu untuk melahirkan. Nanti saatnya kamu melahirkan, kalian akan takut dengar orang teriak-teriak. Sudah mama sendiri aja. Toh, kalau kita mati pun kita sendirian." Jadi mama rasa biar mama sendiri ya, karena kebiasaan hidup sendiri, saya harus tunggang langgang membiayai hidup anak-anak saya. Bagi saya sendirian itu udah menjadi satu kehidupan saya. Jadi nggak ada pengaruhnya, mau itu lagi operasi, mau apa nggak ada pengaruhnya gitu. Kemudian saya dibawa turun ke ruang tunggu untuk operasi. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau aku mati pun aku sendirian. Hanya ada Engkau yang selalu akan membantu aku di dalam kehidupanku. Karena itu, tolong Tuhan, dokter-dokter ini dan suster-susternya yang akan mengoperasi saya, yang membantu operasi ini, tolong Engkau jaga supaya mereka bisa melakukannya dengan baik. Akhirnya,
saya dengan mungkin karena saya nggak ada rasa takut ya waktu operasi itu. Jadi saya dioperasi hari Jumat, hari Sabtu saya udah turun, hari Senin saya pulang, saya langsung masuk salon, hari Rebo saya udah jalan-jalan di metro, hari Jumat saya udah nongkrong di Citos. Nah, saya pikir kalau orang tidak merasakan takut dalam hidupnya, seluruh tubuhnya tidak akan bergerak untuk merasa takut. Aliran darah, syaraf semuanya, otot tidak akan berubah. Seperti kita ya sehat aja. Dan itu saya rasakan. Luar biasa. Kalau kita serahkan semua hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jaga kita. Kemudian di 2013 saya mengalami lagi kecelakaan. Saya lagi di Snappy Kemang, tiba-tiba saya seperti ada yang menjegal kaki saya. Masuk ke dalam roda, di roda itu kaki saya tuh masih jauh tapi bisa masuk ke dalam roda itu. Dan waktu saya mau berdiri, waktu saya jatuh, jadi saya jatuh waktu itu. Saya merasakan tubuh saya itu jatuh begini. Tidak ada yang menopang sama sekali. Tentunya kepala ini akan kena lantai. Tapi yang anehnya, Tuhan itu luar biasa kalau kita percaya ya. Setelah itu kan memang saya masuk gereja terus dan selalu saya merasa bahagia. Dari 2010 itu saya masuk gereja di Bangkok, saya balik ke Jakarta setiap hari Minggu, saya selalu masuk gereja. Itu kebahagiaan yang saya temukan luar biasa, karena setiap pertanyaan saya kepada Tuhan atau setiap kejadian-kejadian dalam hidup saya yang saya belum bisa pecahkan, saya belum bisa mendapatkan solusinya, selalu di saat saya pergi ke gereja, solusi itu saya dapatkan. Atau konfirmasi atas perbuatan saya, selalu mendapatkan konfirmasi, jawaban. Nah, di 2013 itu, saya jatuh itu benar-benar kalau saya normal, itu ya pasti kepala saya akan rusak lah otak saya. Orang jatuhnya sama badan-badannya itu jadi satu. Nggak ada bisa menopang tangan saya saat itu. Karena itu mendadak banget. Saya juga nggak ngerti kenapa rasa saya dijegal kaki saya yang satu. Kemudian pada saat saya jatuh begini, itu waktu saya jatuh itu seperti ada laki-laki dengan berjubah. Walaupun itu saya lihat hanya siluet dari mata sebelah kanan saya. Saya melihat ada laki jubah warnanya berjubah, saya siluet ya, berjubah itu menahan kepala saya, badan saya itu sampai ke bawah. Jadi saya tidak merasakan, tapi dalam waktu saya jatuh begini memang hilang itu saya. Saya benar-benar kayak saya nggak ada lagi hilang seperti mungkin pingsan kali ya. Karena jatuhnya memang seperti itu gitu. Tapi di mata saya melihat ada jubah yang menahan seseorang dengan berjubah, menahan saya dengan kedua tangannya, dan saya diletakkan di atas lantai. Karena itu orang-orang yang di dalam Snappy itu tidak ada yang tahu bahwa saya jatuh. Yang mereka dengar dan saya dengar adalah kursi itu keangkat dan kebanting. Dan saya rasa kalau kaki saya masuk ke dalam situ, itu nggak mungkin saya akan jatuh. Tidak mungkin. Karena itu kecil sekali dan pasti saya nyangkut kaki saya. Kemudian saya mau berdiri, karena nggak ada yang memperhatikan saya. Kebetulan ada supir saya di belakang, duduk jauh di belakang saya. Saya mau berdiri, tiba-tiba saya nggak bisa berdiri. Ternyata, jadi kita kan kaki begini ya. Ini nih semuanya udah begini. Jadi udah patah jadi kanan kiri ini patah. Jadi ini benar-benar nggak bisa diapain. Ya begini aja jatuh. Saya baru kaget. Kemudian saya panggil lah supir saya, karena supir saya juga nggak dengar, nggak tahu kalau saya jatuh. Berarti kan tidak ada suara yang gedebuk jatuh begitu kan, seperti ada barang yang jatuh. Baru dia tahu kalau saya jatuh. Kemudian saya dibawa ke Haji Naim. Dan dalam perjalanan Haji Naim itu saya telepon anak saya. Kebetulan siang hari. Saya bilang, "Dek, Mama kakinya patah." "Hah? Serius nih?"
kata anak saya. Kok mama nggak nangis? Ya kebetulan waktu itu saya minum Ponstan ya 2000. Tapi kan sebenarnya waktu jatuh itu ya mungkin ada rasa takut harusnya ya. Tapi saya ya tenang aja gitu. Karena memang dalam hidup saya nggak pernah mau mengeluh. Dan saya tidak anggap kejadian-kejadian yang tidak enak itu adalah masalah. Jadi perlu saudara-saudara terkasih ketahui, janganlah di saat kita mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau itu adalah sesuatu yang tidak enak sama sekali, jangan berkata, oh saya punya masalah. Begitu mengatakan saya punya masalah, beban itu akan terasa. Beban itu akan terasa berat. Tetapi kalau kita katakan, wah tadi ada kejadian yang nggak enak, atau jadi kejadian itu nggak enak ya. Misalnya kita mendengar orang ngomong yang kasar terhadap kita atau ngata-ngatain kita, saya anggap itu ya itu urusanmu dengan Tuhanmu. Bagi saya itu hakmu untuk mengatakan itu. Tapi bagi saya I don't care gitu. Saya nggak peduli apa yang lo omongin gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi ada kejadian yang nggak enak, setiap kejadian-kejadian tidak enak, saya selalu mencari solusinya. Bukan hidup di dalam masalah atau mengatakan, oh itu masalah, oh itu masalah. Saya tidak pernah mau mengatakan itu. Karena beban itu akan saya rasakan. Karena selama saya hidup saya hanya sendiri, bersama anak-anak saya. Saya harus menopang hidup saya. Sampai sekarang juga, saya belum menikah lagi setelah dari tahun itu. Jadi saya biasa untuk merasakan bahwa hidup ini memang tidak selalu enak. Tapi gimana kita membawa perasaan kita dan pikiran kita. Itulah yang membuat kita selalu bahagia, selalu tertawa. Tidak ada dirasakan itu lagi. Nah, kemudian anak saya tanya, Mama, serius Mama kakinya patah? Iya, ini lagi mau ke Haji Naim. Kemudian akhirnya kaki saya 2 minggu kemudian dioperasi di rumah sakit Siaga. Tapi karena saya kembali lagi, saya waktu dioperasi, Tuhan tolong jaga dokter-dokter yang mengoperasi saya. Biarlah mereka bekerja dengan baik untuk membantu saya. Dan waktu saya masuk di kamar operasi, dokter saya bilang, Bu Pia, jangan stres ya. Begitu juga waktu saya di rumah sakit Bunda, mau masuk kamar operasi, Bu Pia jangan stres ya. Saya bilang, dokter, nggak stres lah orang ada dokter. Saya bilang gitu. Saya dijaga kok sama dokter kan? Saya bilang gitu. Tapi saya sebenarnya mendoakan dokter itu dan saya juga berdoa supaya saya juga baik-baik saja. Tapi memang setelah saya dioperasi itu, saya juga tidak mengalami satu hal yang orang lain besoknya terapi. Sampai orang terapisnya bilang gini, Bu Pia, kok nggak bengkak? Loh emang biasanya bengkak? Bengkak ya Bu, katanya. Namanya juga habis operasi. Sakit nggak? Enggak. Jadi saya sering mengatakan kepada teman-teman saya mau operasi, percayakan hidupmu kepada Tuhan pada saat mau operasi. Dan doakan dokter-dokter dan susternya yang menjaga, yang membantu dalam operasi itu. Jadi saat kita selesai operasi itu, kita tidak akan merasakan bahwa kita selesai dari operasi dan sakit. Dan saya tidak pernah merasakan kaki saya sakit setelah operasi, atau rahim saya operasi sesarnya sakit. Enggak pernah merasakan itu. Mungkin saudara-saudara terkasih tidak pernah percaya, dan tidak akan percaya. Tapi itulah yang saya alamin. Jadi karena itu saya dalam hidup saya nggak pernah takut. Karena Tuhan selalu menjaga saya. Jadi saya harap pengalaman saya ini bisa berguna untuk saudara-saudara terkasih yang ada di dalam Zoom ini atau di YouTube atau di Facebook. Karena memang kita harus percaya Tuhan itu sangat luar biasa. Kemudian akhirnya saya dibaptis. Di 2015 saya bilang, 2010 saya ke 2015 saya masuk gereja. Kenapa saya sampai begitu lama? Karena saya ingin meyakinkan diri saya bahwa saya memang mencintai Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Dia adalah penyelamat saya. Kalau Dia tidak pilih saya sebagai anaknya, saya mungkin akan hidup seperti adik-adik saya sekarang. Dalam kesedihan sepanjang hari.
merasakan problem hidup. Tapi apa yang saya rasakan sejak 2010 sampai saat ini, sukacita, bahagia selalu saya rasakan setiap hari. Keajaibannya terlalu banyak saya alami sampai saya kadang susah cerita untuk satu persatu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, satu orang diselamatkan, satu keluarga akan diselamatkan. Itu yang menjadi pedoman hidup saya, bahwa suatu hari doa-doa saya untuk anak-anak saya yang masih muslim, mantu saya, cucu-cucu saya, dan juga adik-adik saya dengan keluarganya yang masih muslim, saya selalu doakan mereka bisa merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Ya nggak pernah mereka rasakan. Saya kasihan dengan mereka. Tapi tiap kali saya mengatakannya, coba dong, kalian pelajari benar agama kalian itu. Kalau kalian tidak mengerti, tanya saya. Karena di dalam masa pandemi ini, 1,5 tahun mulai dari 2020, saya mempelajari Al-Quran, hadis, dan Alkitab. Saya minta bimbingan Tuhan, Bapa di surga, Bapa surgawi untuk membimbing saya untuk membaca Al-Quran dan hadis supaya saya mengerti kenapa saya harus pelajari. Karena saya harus mengatakan bahwa saya sudah dibaptis kepada saudara-saudara saya. Saya harus mengatakannya kepada keluarga-keluarga saya. Dan saya tahu, saya pasti akan diserang habis. Di saat saya sudah dibaptis, saya minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya dibaptis di gereja Katolik waktu itu. Itu juga dengan kemudahan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya hanya belajar 2 bulan. Saya belajar 2 bulan. Kemudian di 2 bulan itu, saya minta sama pastor, sama Romo. Romo, sebelumnya saya bilang, Romo saya udah umur 55. Bagaimana saya bisa sekolah? Nggak mungkin saya bisa sekolah lagi. Romo mengatakan, Pia, nggak perlu sekolah. Kamu hanya berikan aku 100 pertanyaan mengenai Tuhan Yesus. Kemudian saya cari. 2 bulan saya akhirnya belajar 100 pertanyaan itu. Saya bertanya kepada Romo. Saya bilang, Romo, nanti Paskah saya ini ya, saya mau bisa terima komuni. Karena itu cita-cita saya. Kemudian ya belajar dulu lah katanya. Ya kan, itu bulan Januari. Saya akhirnya Maret saya sudah selesai. Terus saya bilang kan Paskah itu, enggak, Januari, Februari saya selesai. Jadi masih ada 1 bulan sebelum Paskah. Saya bilang, Romo, kan 1 bulan lagi Paskah nih. Mau dong aku dibaptis supaya aku bisa jadi terima komuni di saat Paskah. Ya sudah, nanti saya lihat, katanya gitu. Ternyata Romo mengusahakan saya memang bisa dibaptis. Akhirnya 1 hari sebelum Paskah itu, Romo membuat schedule untuk saya dibaptis di gereja Santa Perawan di Blok I. Kemudian itu luar biasa ya. Saya tuh memang Tuhan itu memberikan saya kemudahan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Bapa di surga itu luar biasa. Memang aku ini anaknya yang dipilih. Jadi saat pembaptisan itu ada kor, ada misanya, dan teman-teman saya itu hadir 50 orang lebih, saya rasa. Itu bagi saya sungguh luar biasa. Dan setelah itu, saya memang merasakan hidup saya setelah dibaptis itu memang merasakan hidup saya mulai berubah. Saya merasakan sukacita yang tidak ada lagi, memang kesedihan, sukacita yang luar biasa. Setiap ada kejadian yang tidak enak dalam hidup saya, selalu saja saya mendapatkan pertolongan tanpa saya harus bersusah payah. Saya hanya minta Tuhan, saya hanya mengatakan Tuhan, saya mengalami ini. Bantu saya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Sudah. Begitu bahagianya saya. Nggak kayak dulu, saya bertanya, meminta, memohon, memuji, tetap aja saya nggak pernah ada pertolongan.
Saya hidup harus dengan pontang-panting. Kemudian di 2015 berjalan waktu. Kemudian kemarin ini di saat pandemi, saya mulai belajar Al-Quran, Alkitab. Saya mulai belajar Alkitab itu. Tapi saya perdalam dulu di Al-Quran untuk mengambil inti-inti dari pelajaran itu. Apa sih sebenarnya gitu. Karena saya harus, nanti suatu saat saya akan berdiskusi atau orang bilang berdebat lah gitu, mengenai agama dengan kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasti mereka akan membandingkan dengan kepercayaan mereka, dengan wahyu-wahyunya mereka, dengan hadis-hadisnya seperti itu. Saya harus siap. Adik-adik saya belum ada yang tahu kalau saya masuk gereja di 2010 dan dibaptis 2015. Belum ada yang tahu. Hanya anak-anak saya. Karena anak-anak saya lah yang mengatakan kepada saya, Mama, sudah 5 tahun Mama masuk gereja. Jadi Mama sebenarnya mau di mana? Jangan dua-dua kaki, Ma. Kalau Mama mau menjadi Kristen, silakan katanya. Terus saya bertanya sama anak saya, kalau Mama jadi Kristen, kalian ini kan Islam. Nanti kalau diserang sama keluarga, apa yang kalian katakan? Apa kalian siap? Kemudian anak saya bilang, Mama, selama ini Mama hidup, Mama sendiri yang bertanggung jawab sama hidup Mama. Dan Mama yang mengurus kita semua. Kalau ada orang yang mengatakan itu atau mengatakan Mama ini dan itu, kami akan lawan mereka. Kami akan mengatakan, saya aja tidak masalah. Kenapa kalian yang tidak kasih makan orang tua saya, mama saya, kalian ribut? Akhirnya saya begitu senangnya, akhirnya saya dibaptis. Jadi anak-anak saya pun saya rasa sudah dijamah oleh Roh Kudus. Kalau enggak, mungkin mereka akan menentang saya. Dengan berjalannya waktu, saya rajin ke gereja. Tiap saat saya, kadang-kadang saya lagi ada rasa kerinduan, saya ke gereja walaupun itu bukan waktunya kita misa atau karena saya Katolik jadi waktunya misa ya. Jadi saya kadang-kadang juga di gereja gelap gitu, tidak ada lampu, saya masuk, saya berdoa. Dan saya rasakan kenyamanan. Kalau saya rindu itu, saya melakukan itu. Kemudian di bulan 2020 di bulan Mei itu saya mulai belajar dan saya mulai juga mengerti mengenai Islam. Kemudian setelah saya mengerti, saya mulai mendalami Alkitab. Di suatu saat adik saya ini, kemarin ini baru awal tahun ini, adik saya yang kecil, jadi saya akhirnya berpisah dengan adik saya. Memang mereka memusuhi saya, walaupun saya dari kecil mengurus mereka ya, tapi saya dimusuhin. Saya juga membiayai hidup mereka, keluarganya, tapi saya tetap dimusuhin. Tapi bagi saya, ya sudah, itu hak kalian gitu. Tapi saya bilang, Kak, saya tetap mencintai kalian. Karena kalian adalah adik-adik saya. Kalau kalian memutus hubungan dengan saya, itu hak kalian. Tapi kalau kalian ada persoalan, ada apapun, minta tolong saya, kalian welcome. Begitulah saya terhadap adik-adik saya. Dan kepada setiap orang. Kemudian adik saya dihubungi adik saya tiba-tiba. Dia sakit. Adik saya yang kecil, yang 12 tahun di bawah saya. Dia sakit harus operasi dan saat itu saya dihubungi karena dia udah kritis keadaannya di rumah sakit Fatmawati. Kemudian saya datang, yang sudah sekian lama saya tidak bertemu, saya datang. Saya doakan dia di dalam doa Bapa kami. Saya minta Tuhan Yesus Kristus, di dalam namamu tolong sembuhkan adikku ini. Dia besok bisa operasi, karena dia harus operasi, tapi karena dia terus-terusan pendarahan, nggak mungkin operasi. Dokter nggak melarang dia untuk operasi. Lalu tidak operasi, dia juga bisa lewat gitu, karena pendarahan itu udah seperti air ngucur aja katanya. Saya mendoakan dia, saya pegang tangannya. Dia udah tidak berdaya saat itu, cuman masih sadar dan biasa, cuman dalam keadaan tubuh yang lemas dan kurus dan nggak bisa makan. Saya pegang tangannya, saya doakan doa Bapa kami. Saya minta Tuhan Yesus Kristus,
tolong adikku besok bisa operasi, sembuhkan dia. Dia nggak tahu kalau saya doakan itu, karena saya belum memberitahu bahwa saya sebenarnya sudah dibaptis. Kemudian 2 hari kemudian ternyata dia bisa dioperasi. Begitu senangnya saya. Saya nggak mengatakan itu kepada dia, tapi saya hanya terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh sayang terhadap aku dan adikku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa dan bersyukur kepadamu karena adikku bisa dioperasi. Ternyata miumnya di rahim besar dan indung telurnya juga diangkat karena ada kiste. Kemudian 2 minggu kemudian harus dioperasi lagi. 2 minggu kemudian harus dioperasi lagi. Operasi yang ketiga, yaitu angkat ususnya dipotong 10 cm. Yang sebelumnya dia karena dia tidak bisa buang air kecil, jadi ada air di dalam ginjalnya. Jadi itu harus dikeluarkan, harus disedot. Jadi dia harus dioperasi lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dipotong ususnya. Terus saya bilang sama dia, kamu mau nggak saya doain? Saya doakan bersama tim pendoa. Mana ada teman saya 2 orang yang bisa mendoakan gitu. Memang dia tim pendoa dari pendeta Barnabas. Dia menolak. Tapi saya udah saya saat itu udah bilang sama Dira itu, Dira mau nggak kamu doain adik saya gitu, lewat conference call aja gitu. Boleh Kak, katanya. Nah, saya belum sempat kasih tahu, dia sudah telepon saya karena janjiannya malam Minggu waktu itu, Sabtu malam. Kemudian Dira, Kak, jadi nggak Kak? Aduh, Dira, maaf adikku nggak mau. Ya udah kalau gitu kakak aja yang didoain. Gitu. Wah, mau nih Dira, maulah kata dia. Saya didoakan. Setelah didoakan, tiba-tiba selesai, udah tutup telepon. Tiba-tiba di telinga saya dikatakan baptis lagi. Kok baptis lagi ya? Saya bilang. Siapa yang ngomong? Gitu kan? 3 kali itu. Kemudian saya telepon Dira. Dira, saya ini di telinga saya ada kata-kata baptis lagi. Maksudnya gimana ya Dira? Aduh Kak Pia, berarti Kak Pia sudah itu Roh Kudus Kak Pia. Berarti Kak Pia diminta untuk baptis lagi. Dan memang saya ingin baptis selam, cuman itu belum terlaksana kan. Oh ya deh kalau gitu, nanti saya coba hubungi teman saya hubungi, namanya Mas Immanuel Abraham. Saya bilang, Mas, saya mau kalau saya mau baptis lagi, kira-kira baptis selam itu gimana ya Mas? Ya sudah, nanti saya coba tanyain. Ternyata pendetanya Mas Immanuel ini bernama Pak Yosua Tumakaka. Saat itu bulan November. Ternyata di bulan Desember, tanggal 11 itu ada acara pembaptisan dalam Kristus. Terus teman saya nih bilang, Mbak, ada entu Mbak, tanggal 9. Oh boleh deh kasih flyernya. Kirim. Wah boleh nih, gimana daftarnya? Coba deh nanti saya daftar. Terus saya bilang sama Mas Immanuel, Mas, boleh nggak saya ketemu sama Pak Yosua dulu sebelum saya dibaptis gitu. Saya ingin ketemu dulu, saya ingin menyampaikan apa yang saya rasa, apa yang kejadian-kejadian dalam hidup saya kemarin-kemarin ini gitu. Kalau memang ada kuasa kegelapan, ya mohon aja saya dibantu gitu. Akhirnya dengan diatur sama Mas Immanuel, akhirnya terjadilah pertemuan itu. Akhirnya saya waktu itu memang ada pelepasan. Dan memang itu saya rasakan ya. Sudah selesai, saya bilang, Pak Yosua, saya ingin ikut baptis hari Sabtu, tanggal 11 itu, baptis. Terus kemudian Pak Yosua bilang, ini kita baptis di dalam Kristus ya, Bu Pia, kata gitu. Jadi saya tidak membawa agama di sini. Wah, ini setuju saya. Gitu. Karena saya kan kemarin udah di Katolik. Gitu. Setuju saya. Saya belum pernah dengar orang dibaptis di dalam Kristus. Ini menarik sekali. Kemudian terjadi hari Sabtu itu saya dibaptis. Saya setelah itu memang luar biasa ya. Saya
dalam perjalanan saya mau dibaptis itu, saya tiba-tiba, itu parkiran mobil itu, karena tempatnya itu hanya untuk 2 mobil, saya udah nggak dapat parkir lagi karena saya agak telat sedikit. Tiba-tiba saya dipanggil oleh orang yang mengatur parkiran itu, saya disuruh masuk ke dalam. Itu kan di Kemang itu cuma 2 mobil lah berpapasan begini dan buntu. Saya disuruh masuk, jadi dilambai tangannya suruh masuk. Saya pikir di dalam itu masih ada tempat parkiran untuk taman seperti itu. Ternyata saya masuk ke dalam garasi dari rumah, di mana di rumah itu adalah tempat untuk kita dibaptis. Saya bingung loh, kok saya masuk ke sini ya? Yang lain, sedangkan di lain kan tadi aja ada mobil nggak masuk parkir di situ gitu ya. Saya bilang luar biasa, karena saya bilang, Tuhan Yesus, saya ini mau dibaptis dalam Kristus. Berilah saya kemudahan dalam perjalanan saya ini. Dan saya dapat tempat parkir persis di dalam 2 mobil itu ada 2 parkiran. Di dalam parkiran rumah itu. Saya bilang, saya benar-benar murid Tuhan Yesus atau anaknya yang disayangin karena tempat yang istimewa. Kemudian sebelum kita dibaptis kan kita biasa ibadah dulu, mereka kan ibadah. Jadi saya masuk, ini pertama kali ya saya ikutan di ibadah dengan Pak Yosua Tumakaka. Itu Pak Yosua Tumakaka itu dari Grace of Christ Community Church. Kemudian pas saya masuk, kok kursinya semuanya sudah penuh. Saya coba lihat ke belakang tuh sudah penuh. Jadi di depan itu ada 2 kursi. Di mana di depan kursi itu ya pastor-pastor itu yang akan berkhotbah. Akhirnya saya bingung kan ya. Terus saya duduk aja udah di depan itu. Kursi yang 1 itu, yang 02 itu ya saya duduk situ. Saya kembali lagi. Kok bisa ya? Saya duduk di paling depan sendirian. Di belakang itu ya biasalah yang lainnya. Tapi saya benar-benar sendirian karena di sebelah saya itu memang kursi itu kosong aja terus sampai selesai. Kemudian yang lain kan diurapi. Saya diurapi 2 kali. Satu dengan Pastor Jonathan, yang satu lagi dengan Pastor Yosua. Yang lain cuma dapat 1 kali, saya 2 kali. Saya bilang, oh luar biasa ya. Tuhan Yesus itu waktu pembaptisan, jadi waktu kita mau dibaptis Islam, itu kita disuruh berdoa dulu, dan sambil saat itu Pastor Yosua yang mendoakan kita. Saya pikir ini kesempatan saya untuk berdoa, karena cita-cita saya adalah saya ingin menjadi seorang penginjil, dan saya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang domba-domba yang tersesat, jiwa-jiwa baru, untuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mencintai Bapa. Karena kita tidak akan mengenal Bapa kalau kita tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus mengenal, kita harus mencintai Tuhan Yesus Kristus, baru kita bisa mengenal Bapa. Jadi di dalam doa saya, sebelum saya diselam, saya mengatakan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku minta aku menjadi seorang penginjil. Rasanya lega sekali gitu. Karena apa yang saya inginkan, dan itu saya bisa lakukan di saat saya mau dibaptis. Nah, sejak itu saya bilang sama Pastor Yosua, Pastor, saya ingin menjadi muridmu. Saya ingin menjadi bagian dari kasih Kristus. Karena dengan itu, saya bisa membawa jiwa-jiwa baru. Ternyata keinginan saya itu didengar oleh Tuhan dan dikabulkan. Yang terjadi adalah kemarin saya sudah membawa jiwa baru untuk dibaptis. Haleluya. Luar biasa.
Tuhan langsung menunjukkan kepada saya, dan ini masih ada 3 orang lagi yang akan menunggu dibaptis. Saya merasakan hidup sukacita itu memang luar biasa. Saya nggak pernah bersedih lagi. Saya nggak pernah bersedih. Yang saya meneteskan air mata hanya karena saya dalam berdoa, dalam saya memuji, di dalam saya bersyukur. Betapa luar biasanya Tuhan itu sungguh ajaib terhadap hidup saya. Di saat umur saya sudah lanjut seperti ini, Tuhan masih bisa memberikan kesempatan kepada saya. Karena itu, saudara-saudaraku terkasih, yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Dia. Karena segala letih lesu, kita yang letih lesu, akan diberi kelegaan. Jadi jangan ragu untuk menyayangi dan mencintai Dia. Kepada teman-teman, saudara-saudara yang seiman juga, lebih mencintailah kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ini akan mendapatkan kelegaan dan kebahagiaan yang tiada habis-habisnya setiap hari. Jadi kejadian yang gak enak itu kita tidak pernah rasakan lagi. Gak pernah saya merasakan ada masalah, ada apapun kejadian yang enak, gak pernah lagi saya rasakan. Tidak pernah. Itu sungguh ajaib. Saya berterima kasih, Pak Franky. Saya bisa berbagi cerita saya ini yang memang bagi saya ini memang luar biasa yang saya rasakan. Yang saya minta sekarang hanya adik-adik saya, keluarganya, dan anak-anak saya bisa dijamah dan dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian dari saudara kita yang sangat luar biasa tentang bagaimana dia kemudian setelah menemukan hal-hal yang janggal, hal-hal yang tidak masuk akal di dalam keyakinannya yang lama, kemudian sungguh dia menemukan akan hal yang baru, hal yang membuat dia merasakan damai sejahtera, hal yang membuat jiwanya terasa tenang oleh karena damai sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus. Ibu ataupun saudara kita yang kemudian akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, dia merasakan kasih yang sejati dari Tuhan, kasih yang belum pernah dirasakannya selama ini, penerimaan yang sungguh luar biasa dari Tuhan terhadap dirinya, sekalipun dia adalah orang berdosa. Teman-temanku, Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi orang berdosa. Bahkan karena kasihnya, dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Dikatakan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah kepada manusia bukan kasih yang hanya diucapkan oleh mulut ataupun bibir, tetapi kasih Allah adalah kasih yang dapat dibuktikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus manusia